ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, hal-hal yang khusus untuk Nabi itu jangan ada yang melakukannya ya. Kalau dia melakukannya itu tidak dapat pahala, dia malah dapat dosa. Iya. Kalau ada yang nikah 5 misalnya, itu tidak boleh ya, karena itu kekhususan Nabi. Kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fikih banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang tidak memahami. Akhirnya jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Seperti misalnya Nabi mengambil pelepah kurma, dia tancapkan di kubur. Pada 2 orang yang kubur itu disiksa. Ini datang orang-orang belakangan, dia ambil itu sebagai dalil untuk apa? Menabuh bunga di atas kuburan. Bahkan untuk bikin ritual-ritual dengan hal yang seperti itu, dengan dalil Nabi melakukannya. Ya. Itu cara berpikirnya aneh sekali. Karena itu kekhususan untuk Nabi. Dari mana sudut kekhususannya? Kan Nabi beritakan ini 2 orang sedang disiksa di dalam kubur. Dari mana kita tahu 2 orang sedang disiksa? Tidak ada yang tahu. Nabi pun dapat wahyu. Beliau Rasul diberi wahyu kepadanya. Terus kita menanam begitu, dari mana kita tahu? Terus yang kedua, Nabi kan menancapkan supaya apa? Meringankan siksaan. Berarti kita ini menziarahi kubur kerabat kita, disiramkan bunga, air. Dengan maksud, berarti kita ini berjelek sangka. Keluarga kita sedang siksa di bawah. Ya. Itu tidak bagus ya, konsekuensinya nanti banyak hal yang kurang bagus. Dan dasar kesalahannya, dia tidak bisa membedakan. Perbuatan Nabi itu ada hal-hal yang khusus bagi Nabi. Itu tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Ada lagi Nabi SAW. Oh, Nabi itu didatangi oleh para sahabat. Beliau kalau meludah, dimanapun meludah, ada tangan sahabat di situ menada. Beliau berdahak pun ditada oleh para sahabat. Itu menjadi berkah. Itu aneh bin ajaib dipakai juga oleh sebagian orang ke guru-gurunya. Bawa bejana cuci tangan. Ya, semuanya dia cuci tangannya di situ. Jelas ya? Gurunya meludah juga, ada yang menada juga. Padahal ini kekhususan untuk siapa? Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk orang lain. Iya. Sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya didatangi oleh para sahabat membawa anak-anaknya. Kemudian Nabi mengunyahkan kurma. Kurma ini dimasukkan ke ini. Itu khusus untuk Nabi. Jangan ada yang datang bawa anaknya ke ustadznya. Ustadz tolong dikunyahkan kurma. Iya. Gawat juga ya, ustadznya belum sikat gigi pula. Dikunyahkan kurma untuk anaknya, subhanallah ya. Itu kan khusus untuk Nabi. Dari mana dia memperlakukan sama? Itu kekhususan Nabi namanya. Jadi ada hal-hal itu terkait dengan kekhususan Nabi. Ini fikih ya, perlu dipahami. Fikih perlu dipahami. Karena itu ditulis buku-buku khusus di situ. As-Suyuti punya 3 jilid tebal. Itu khusus perbuatan-perbuatan khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada diringkas berbagai buku di masa belakangan yang mengumpulkan hadits-hadits khusus tentang kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam ini. Baik.